Shalom dan selamat pagi kepada jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Saya bergembira karena kita dapat bersama-sama beribadah atas talian. Dan marilah kita terus menabur di ladangnya Tuhan. Tuhan berserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu Roh, kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Haleluya, mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Kita mau serukan nama Yesus, namanya yang berkuasa. Haleluya, haleluya, amen. Namanya Tuhanku
Hanya Engkau yang berkuasa ya Tuhan dalam hidup kami. Yesus, tidak ada nama yang lain. Hanya Engkau Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Mari pada saat ini dengan iman kita menyatakan kuasanya terlebih besar. Istiharkan kuasa Tuhan atas hidup kita. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, katakan Tuhanku terlebih besar, Tuhan
kuasa-Mu Tuhan dalam hidup kami. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Doa hari ini bersama-sama. Allah kekal, Raja kemuliaan. Engkau telah meninggikan anak-Mu yang tunggal ke kerajaan-Mu di syurga dengan kemenangan besar. Janganlah tinggalkan kami sebagai yatim piatu, melainkan utuslah Roh Kudus-Mu untuk menguatkan kami serta mengangkat kami ke tempat Kristus telah pergi mendalui kami, dan di mana bersama-sama dengan Engkau dan Roh Kudus disembah, dimuliakan sekarang dan selamanya. Amin. Pembacaan pertama dipetik dari Maleakhi pasal 1 ayat 1 hingga 14. Maleakhi pasal 1 ayat 1. Ucapan ilahi, firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleakhi. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya, dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah, supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat alangkah susah payahnya dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu, firman Tuhan? Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya, yang dinasarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam,
dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Inilah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 hingga ayat 11. Yohanes pasal 17 ayat 1. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menggedadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, pemuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempemuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu seperti kita. Inilah Injil Kristus. Shalom dan selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Terima kasih karena beribadah bersama kami secara atas talian. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kami berdoa mohon Roh Kudus menerangi mata hati kami, supaya kami beroleh pengertian yang benar akan kebenaran firman Tuhan yang diberitakan kepada kami. Urapi hamba-Mu semoga dapat berbicara seperti yang Tuhan kehendaki, agar kami yang mendengarnya, kami sama-sama dibangun, dikuatkan, dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Awal tahun 2020 ini, Din Musa mengongsikan kepada saya salah satu daripada koleksi buku-buku beliau sebagai bahan bacaan pribadi. Judul buku tersebut ialah Losing Touch with the Living God. Penulis buku tersebut menyentuh tentang bagaimana umat Allah yang hidup pada zaman pasca pembuangan menurut konteks kitab Malyaki. Saudara-saudari, hari ini saya mau berkongsi kepada Anda semua pesanan yang pernah disampaikan oleh Nabi Malyaki kepada para imam dan orang Israel pada waktu itu. Tajuk khotbah minggu ini ialah hilang
hubungan. Barangkali saudara-saudari kita juga selepas mengalami tempoh PKP, barangkali kita hilang hubungan dengan rakan kerja agak lama, mungkin juga jarang berhubung, atau apapun barangkali boleh terjadi. Namun saya mau bercakap konteks hilang hubungan berdasarkan kitab Maliaki. Yang menariknya saudara-saudari, antara kitab Maliaki dan kitab Injil Matius ada satu jarak yang cukup lama waktunya. 400 tahun yang sunyi sepi, itulah waktu yang memisahkan kitab terakhir dalam perjanjian lama, Maliaki, daripada kitab pertama dalam perjanjian baru, Matius. Ia dipanggil 400 tahun yang senyap. Pada waktu itu, saudari, tiada nabi datang ke Israel, tiada kitab suci ditulis, tiada suara yang diucapkan oleh Allah. Ada juga pengulas Alkitab mengatakan keadaan itu seperti atau seolah-olah syurga berdiam. Namun syukurlah karena sebelum tempoh 400 tahun yang senyap itu berlangsung, Allah telah mengutus Hagai, Zakaria, dan Maliaki, yaitu nabi-nabi pasca pembuangan, untuk menyampaikan pesan firman Tuhan kepada umatnya yang pulang dari Babylon ke negeri asal mereka. Sekurang-kurangnya sebelum umat Allah memasuki era 400 tahun yang senyap itu, sekurang-kurangnya ada peringatan-peringatan, ada pesan-pesan firman Tuhan yang disampaikan melalui nabi-nabi sebagai bekalan untuk menuntun kehidupan rohani umat Allah. Namun saudari, sebelum era 400 tahun yang senyap ini, 3 nabi pasca pembuangan diutus Allah untuk memberitahu umat itu. Misalnya Hagai diutus untuk mendorong umat Allah membina semula bait suci. Zakaria diutus untuk menyerukan pertobatan agar umat itu kembali, dan Zakaria bernubuat. Dan hari ini kita mendengar dari kitab Maliaki, di mana Maliaki memberi amaran kepada para imam dan umat Allah tentang keadaan rohani yang begitu melarat, serta mendorong mereka untuk bangkit semula secara rohani. Mungkin ramai pembaca Alkitab hari ini mengharapkan bahwa selepas pengalaman 70 tahun dalam pembuangan, barangkali umat Allah yang pulang ke negeri asal mereka akan kembali menyembah dan melakukan apa yang selama ini pernah mereka lakukan berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah melalui hambanya Musa. Namun saudari, bukan demikian yang terjadi. Mengapa? Orang Israel berdasarkan konteks kitab Maliaki dikatakan diambang kehilangan hubungan dengan Allah yang hidup. Hampir terputus, syukurlah Maliaki datang memberi amaran kepada para imam. Maliaki datang memberi amaran kepada umat Israel. Apakah punca-puncanya, saudari? Bagaimana dengan kerohanian mereka? Apakah agaknya status rohani umat itu selama 70 tahun berada dalam pembuangan di Babel? Kita juga tanya, sepanjang tempoh PKP ini, apakah atau bagaimanakah status rohani diri kita sendiri? Aktif atau menjadi begitu pasif? Mari kita lihat apakah yang terjadi apabila kehidupan berada di ambang atau hampir saja kehilangan hubungan dengan Allah yang hidup. Saya mau menggunakan 3D supaya saudara-saudari boleh ingat dengan senang. Yang pertama, dosa. Yang kedua, dialog. Dan yang ketiga, dampak atau kesan. Mari kita lihat yang pertama, saudara-saudari. Maliaki diutus
oleh Allah untuk menegur dosa para imam dan juga umat Allah. Maliaki namanya berarti utusanku. Saudara saya, karena pada waktu itu baik para imam, umat Allah, mereka hampir atau diambang hilang hubungan dengan Allah yang hidup. Barangkali akibat agak lama tinggal di Babilonia, mereka terbiasa dengan kehidupan masyarakat di sekelilingnya. Mungkin juga ada yang terikut-ikut dengan cara hidup orang-orang Babel, budayanya, kepercayaannya, amalan masyarakatnya pada zaman Babilonia. Saudari, barangkali kalau hidup rohani tidak kuat, itulah boleh menjejaskan nilai-nilai yang ada di dalam mereka. Keadaan rohani orang Israel pada zaman Maliaki dikatakan sangat melarat. Hanya begitu sedikit sekali rasa kasih kepada Allah. Tiada yang peduli atau sungguh-sungguh memperhatikan perkara-perkara rohani, baik para imam maupun orang Israel. Maliaki menyentuh mengenai kemalasan dan kegagalan para imam dalam hal mengajar umat dan mempersembahkan korban, manakala umat Israel itu sendiri hidup bertoleransi dengan dosa. Tidak dinafikan bahwa memang kita ini semua orang berdosa, namun saudari, oleh darah Yesus yang tercurah di atas salib telah menyucikan kita dari semua dosa. Sepatutnya janganlah kita hidup berkawan dan bertoleransi dengan dosa. Kita seharusnya melawan dosa seperti yang kita pernah ucapkan ketika kita dibaptis atau ditetapkan pada waktu lalu. Saudari, dosa mematikan, tetapi karunia Allah menyelamatkan kita. Apabila kita hidup bertoleransi dengan dosa, perkara itulah yang mematikan hubungan kita. Perkara itulah yang membuatkan hubungan kita boleh saja putus dengan Allah. Allah yang kudus dengan manusia yang berdosa, ada keterpisahan besar yang mana hanya apabila seorang bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, maka hubungannya boleh dipulihkan semula dengan Allah yang kudus. Lihat saja konteks Maliaki ini, misalnya di dalam ayat yang ke-6 mendedahkan betapa tipisnya rasa hormat itu kepada Allah. Dalam ayat yang ke-6, seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Dan saudari boleh membaca terus ayat itu. Tapi di sini Tuhan berkata, jika aku ini bapa, di mana hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Simptom orang yang hidup bertoleransi dengan dosa, tidak ada takut akan Tuhan, tidak ada rasa hormat kepada Tuhan dalam hidupnya. Betapa tipisnya rasa hormat itu, betapa tipisnya rasa takut akan Allah dalam hidup orang-orang sedemikian. Itulah yang terjadi kepada umat Allah, bahkan dalam konteks ini para imam sendiri tidak menghormati Allah. Para imam sendiri tidak tunduk, tidak takut akan Allah. Yang berikutnya, saudari, ayat-ayat berikutnya mendedahkan betapa gelapnya akal budi mereka. Kita lihat saja ayat 12 dan ayat 13. Tetapi kamu ini menajiskannya. Karena kamu menyangka, perhatikan kata berwarna kuning itu, kamu menyangka.
meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Ayat 13, kamu berkata, lihat alangkah susah payahnya dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu, firman Tuhan. Saudara, betapa gelapnya akal budi mereka, sehingga mereka berpikir, oh meja Tuhan itu boleh dihinakan. Dalam ayat firman Tuhan, saudari, dikatakan bahwa betapa imam-imam pada waktu itu sampai ke pemikiran seperti itu, merasakan bahwa meja Tuhan dan makanan di atasnya itu boleh dihinakan. Saudara-saudari, bayangkan para imam waktu itu mempersembahkan binatang-binatang yang timpang, binatang-binatang yang cacat kepada Tuhan. Tidakkah mereka terfikir bahwa mereka harus memberi dengan penuh hormat kepada Tuhan? Saudara-saudari, lanjut daripada itu dalam ayat 12 dan 13 dikatakan, mereka kata, Tuhan, kau punya standar ini terlampau tinggi. Alangkah susah payahnya kami mau buat. Kasih sajalah binatang yang dirampas, binatang yang timpang, binatang yang sakit, bolehlah itu sebagai persembahan. Bayangkan betapa gelapnya akal budi mereka. Bahkan kalau saudara melihat dalam Maleakhi 2 ayat 13, umat Israel mengadu kepada Maleakhi bahwa mereka berdoa dan menangis, tetapi Tuhan tidak menjawab dan tidak berkenan kepada persembahan mereka. Mengapa, saudari? Mengapa Tuhan tidak berkenan? Mereka menangis, mereka berdoa. Kenapa? Sebab Tuhan tidak menjawab doa mereka. Pasti ada sebabnya mengapa dia berbuat demikian. Hal itu demikian karena ada dosa-dosa dalam kehidupan mereka yang mereka sendiri sadar tetapi tidak mau berbuat sesuatu untuk itu. Dosa. Yang kedua, saudari, saya melihat ada dialog ataupun perbualan ataupun percakapan. Saudari, saya mau bagikan dialog itu kepada dua dialog. Dialog yang pertama, dialog manusia, dan yang kedua ialah dialog Allah. Dialog manusia ini untuk membenarkan diri. Mari kita lihat secara cepat ayat-ayat firman Tuhan, misalnya dalam ayat yang kedua. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Lagi dalam ayat berikutnya dikatakan bila Allah berfirman kepada mereka, misalnya dalam ayat 6d, dikatakan bahwa tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu. Nanti dalam ayat yang ketujuh dikatakan kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku tetapi berkata dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya. Lanjut dalam bab yang ketiga, pasal yang ketiga, ayat yang ketujuh. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami harus kembali. Ayat yang ke-8 dari pasal yang ketiga, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau. Terus dari dalam ayat-ayat yang saya bagi ini, lihat saja betapa Maleakhi membawa pesan Tuhan kepada mereka. Pesan firman Tuhan kepada mereka, mengapa kamu hina namaku? Mereka kata, cara apa kami hina Tuhan? Cara apa kami cemarkan meja Tuhan? Bila manakah kami, cara bagaimanakah kami harus kembali kepada Tuhan? Saudara-saudari, sukar untuk kita bercakap atau menasihati seseorang kalau dia cepat berkata-kata. Betapa sukarnya para nabi mengajar orang-orang yang cepat untuk berkata-kata. Setiap teguran disertai dengan tentangan. Setiap nasihat disertai dengan bantahan. Setiap bimbingan diikuti dengan kedegilan. Hal itu demikian karena kecenderungan manusia ialah mau menjadi benar,
dan selalu mempertahankan diri jika sedang dinasihati. Tetapi dialog Allah bertujuan untuk menyatakan kebenaran dan memulihkan kita. Misalnya dalam ayat yang kedua dari bab yang pertama, aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tuhan berfirman, dia mengatakan, aku mengasihi kamu. Dalam ayat yang berikutnya, saudari, Allah berkata dalam ayat yang ketujuh dari pasal yang ketiga, kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Firman Tuhan kata, aku mengasihi kamu, kembalilah kepadaku. Tuhan mau kita mengasihi dia, Tuhan mau kita kembali kepada dia. Allah berbicara untuk membimbing kita, untuk memulihkan kita, untuk memberkati kita. Yang terakhir, saudari, dampak ataupun kesan bila hidup bertoleransi dengan dosa dan bila hamba-hamba Tuhan, yaitu contohnya Maliaki datang untuk memberitahu mereka, mereka ini pandai berkata-kata, bila masa kami tolak engkau, tipu engkau dan sebagainya. Dan akibatnya jika mereka tidak bertobat, memusnahkan pelayanan yang saleh. Karena Maliaki dipanggil oleh Tuhan untuk memberi amaran kepada para imam. Jika para imam itu sendiri tidak bertobat, tidak mendengarkan amaran itu, mereka memusnahkan kualiti pelayanan yang saleh. Bab yang kedua, ayat yang ke-8, tetapi kamu ini menyimpang dari jalan, kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu. Inilah kualiti pelayanan orang yang tidak takut akan Tuhan, yang tipis sekali rasa hormat kepada Tuhan. Dia lakukan pelayanan sembarangan. Yang kedua, saudari, apakah dampak? Yaitu kehidupan seperti itu boleh memusnahkan bukan hanya diri orang itu, tetapi institusi keluarga. Karena dalam kitab Maliaki, umat itu berkawin campur dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Perkawinan tidak seiman, bahkan berlakunya perceraian. Misalnya saudari boleh melihat dalam bab yang kedua ayat yang ke-11. Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Sedangkan mereka diingatkan bahwa mereka ini umat yang kudus, umat pilihan Allah. Mereka diingatkan untuk setia, tetapi mereka hidup di dalam perzinahan. Saudara-saudari, inilah institusi keluarga yang bermasalah apabila dosa ataupun hidup bertoleransi dengan dosa. Yang ketiga, saudari, dampaknya memusnahkan nilai rohani dan moral. Apa yang terjadi kepada umat itu bila takut akan Tuhan tidak ada lagi, hormat akan Tuhan tidak ada lagi, para imamnya menyeleweng, menyimpang, tidak ada yang mengajar dengan betul. Inilah terjadi, saudari, dalam ayat yang kelima dari bab yang ketiga. Ada mereka terbiasa dengan tukang-tukang sihir, hidup dalam perzinahan, bersumpah dusta, menindas dan sebagainya. Betapa rusaknya moral dan nilai rohani. Terus dari sebagai kesimpulan, selepas Maliaki keadaan sunyi selama 400 tahun. Entah sama ada bangsa itu ingat lagi atau mulai lupa, umat Allah yang merindui hadiratnya pasti akan hidup berdasarkan perintah-perintah dan ketetapan-ketetapan Allah yang diberikannya kepada Musa, leluhur mereka. Sepanjang PKP yang dikuatkuasakan oleh kerajaan mulai Mac 2020, sehingga sekarang yang juga dikenali sebagai PKPB,
bangunan kawasan gereja kita menyepi, bilik-bilik pertemuan juga sepi, pelayanan yang biasa dilakukan baik di rumah-rumah maupun di gereja turut sepi. Secara fisikal semuanya sepi. Namun secara rohani, baik juga kita tanya soalan ini, apakah yang turut menyepi dalam hubungan kita dengan Tuhan? Masih adakah kita yang mau membaca Alkitab di rumah? Masih adakah yang mau berdoa? Masih adakah yang mau memuji dan menyembah Tuhan? Masih adakah yang setia mendorong satu dengan yang lain? Saudari, bilakah kali terakhir saya berdoa? Bilakah kali terakhir saya baca Alkitab? Bilakah khutbah terakhir yang sempat saya dengar? Kesepian rohani membuat kita leka. Dan kecenderungan dari kelekaan seperti itu boleh saja membuat hubungan kita dengan Allah yang hidup menjadi malap, lemah, dan diambang kehilangan hubungan dengan Allah. Bagaimana saudari untuk memelihara hubungan dengan Allah yang hidup? 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bagaimana pula saudari, kalaulah pada masa-masa hadapan kita juga terjerumus dalam satu tempo masa yang sepi seperti yang pernah terjadi di muka bumi ini, 400 tahun sepi. Langsung mungkin kita tidak boleh bergereja, tiada lagi ibadah atas talian, tiada orang yang mengingatkan kita akan pesan firman Tuhan, tiada khotbah yang kita boleh dengar lagi, tiada orang mendorong kita. Adakah kerohanian kita hidup? Masih adakah kita berhubung dengan Allah? Alkitab memberitahu kita bahwa ibadah itu berguna dalam segala hal. Jadi janganlah leka sepanjang PKPB ini, jangan biarkan sepi kerohanian kita. Kembalilah baca Alkitab seperti yang pernah kita lakukan, mulai tekun berdoa, bersyukurlah, naikkanlah puji-pujian dan sembahlah Tuhan di bilik tidurmu barangkali, di bilik mandi, di dapur, atau semasa bekerja. Apabila seorang memiliki hubungan yang hidup dengan Allah, maka dia selalu menghormati Tuhan. Dia mengasihi Tuhan, dia tidak mau bertoleransi dengan dosa. Dia tidak mau banyak cakap, kalau ditegur, dia terima, akui kesalahannya. Dia mendengarkan perintah Tuhan dan hidup menurut firman Tuhan. Marilah kita aktifkan hubungan kita dengan Allah dan kehidupan penyembahan kita, serta bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu. Biarlah Tuhan hari ini kami diingatkan supaya kami jangan menjadi leka, supaya kami jangan kehilangan hubungan dengan Allah yang hidup. Ingatkanlah kami akan hukum-hukum-Mu, biarlah di dalam hati kami menyimpan firman-Mu, supaya kami jangan berdosa terhadap Engkau. Kami berdoa ya Tuhan, hindarilah kami daripada dampak kehidupan yang tidak memuliakan Engkau. Terima kasih pesan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku
pengakuan iman Naisin. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi yang dapat dilihat dan tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa, maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari syurga dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, diseksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke syurga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Selamat pagi dan salam sejahtera saudara dan saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semua? Harap semuanya sehat sejahtera. Puji Tuhan karena masih setia di dalam ibadah bersama-sama atas talian. Mari kita mendengar pengumuman bersama-sama. Pengumuman yang pertama adalah mengenai perjamuan suci secara atas talian akan menyusul sebentar lagi. Ada beberapa langkah praktikal untuk menyediakan perjamuan suci atas talian. Pertama, sediakan meja. Gunakan kain putih atau kertas tisu untuk alas meja. Kedua, sediakan roti kosong atau biskut, wine atau jus buah sebagai elemen-elemen untuk perjamuan suci. Letakkannya di atas meja yang disediakan. Ketiga, ikuti doa pengudusan sehingga padri mengatakan, tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus memeliharamu dalam kehidupan kekal. Keempat, ketua keluarga memberikan roti dan wine kepada anggota-anggota keluarga. Pastikan ketua keluarga sudah membersihkan tangan terlebih dahulu. Kelima, ketua keluarga boleh mengucapkan sebuah doa kesyukuran untuk keluarga. Dan yang terakhir, bersama-sama doa Tuhan mengikuti akte cara kebaktian. Pengumuman yang kedua adalah mengenai persembahan dan persepuluhan. Ada 3 cara. Cara yang pertama, Anda boleh membuat pemindaan secara atas talian berdasarkan akaun yang tertera. Sila hantar salinan bank in slip ke email seperti yang tertera dan nyatakan kebaktian mana yang biasa Anda ikuti. Cara yang kedua adalah melalui aplikasi Boost. Cara yang ketiga, Anda boleh menghantar sendiri ke pejabat gereja pada hari Isnin, hari Rabu, dan pada hari Jumaat sahaja. Bermula jam 8 pagi sampai jam 2 petang. Pengumuman yang seterusnya, selamat menyambut Hari Keamatan dan Hari Gawai kepada saudara dan saudari yang merayakan perayaan ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang di syurga, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang kami sembah melalui Yesus Kristus pada hari ini, kami bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Allah yang setia, gembala yang baik, sahabat yang setia yang sentiasa bersama-sama kami. Pada saat ini kami datang, kami mohon pengampunan atas segala dosa-dosa pelanggaran yang kami lakukan di hadapan-Mu, atas kegagalan kami mentaati perintah-Mu dalam hidup kami setiap hari.
Tuhan Yesus, kami datang kepada Engkau, kami memohon perlindungan daripada Engkau, mohon darah Yesus membungkusi kami semua umat-Mu. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin dalam negara kami. Kami membawa dan menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Kiranya mereka menjalankan tanggung jawab mereka dengan hikmat dan bijaksana daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga dan menyerahkan semua pemimpin-pemimpin rohani di dalam diocese kami. Kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera di dalam hati mereka. Kami berdoa juga hikmat kebijaksanaan Tuhan menyertai mereka. Kami berdoa juga Tuhan pada masa seperti ini, setiap kami umat-Mu, kami akan terus memperhatikan firman-Mu dan mentaatinya dengan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kerana demikianlah Allah mengasihi dunia, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di syurga, dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh kerana itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman, dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah, serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Bersama-sama, Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di syurga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam fikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah melalui perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian, kita mesti berdamai satu dengan yang lain dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu beserta kamu. Marilah kita bersalaman satu dengan yang lain dalam damai sejahtera. Semua kemuliaan padamu Bapa kami di surga. Sebab dalam kemurahan-Mu, Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat perdamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya pada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku."
Begitu juga setelah habis makan, dia mengambil cawan, serta mengucap syukur, lalu memberikannya pada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bagian dalam tubuh Kristus. Walaupun kita ramai, kita adalah satu tubuh karena kita mendapat bahagian daripada satu roti. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Marilah kita bersuka cita dan memuliakan Allah. Kurnia Allah adalah untuk jemaah Allah. Dekatilah dengan iman dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Tubuh dan darah Tuhan kita, Yesus Kristus, kiranya memelihara kamu dalam kehidupan kekal. Amin. Sekarang Anda boleh membagikan elemen perjamuan kudus kepada ahli keluarga Anda.
Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bersama-sama, Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memelihara hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan berkat Allah yang maha kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu, dan tinggal serta dengan kamu, sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera, dan layanilah Tuhan, dalam nama Kristus. Amin. Haleluya, sekali lagi kita mau naikkan pujian bagi Tuhan.